Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, hadirin peserta digital fundraising, khususnya kepada sahabat-sahabat kami tim dari LPCR yang sudah bersusah payah merencanakan, merancang sampai menyiapkan dan melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan lelahnya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, saya bukan pemateri. Tolong dicatat, saya bukan pemateri. Saya hanya mencoba untuk mereview dari apa yang menjadi arahan dari pemateri, sehingga nanti mudah-mudahan review yang saya sampaikan ini nanti bisa membuat kesadaran kepada semua yang hadir, semua peserta, sehingga peserta ini tahu persis kondisi masjid, kondisi dari masjid yang diurusnya, sehingga langkah apapun yang akan ditempuh itu kita bisa akurat. Biasanya orang itu nek rumongso api biasanya angel tuturane, betul nggih? Nek wis rumongso sempurna wis angel tuturane. Padahal ya wis ketinggalan. Masjid-masjid lain sudah berbenah, sudah bagus. Kene iki rumongso api ya wis angel. Jalan di tempat. Ya gak rumongso nek masjid yang diurus itu tertinggal, masjid yang lain sudah berjalan pesat, jamaahnya semakin banyak. Ya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini, kalau menurut saya masjid yang bagus itu bukan masjid yang hanya sekedar besar, karpetnya lembut, AC-nya dingin, ya, bukan hanya sekedar itu bagus. Tapi kalau saya mengikuti Pak Kusnadi ini bukan hanya di Surabaya, ya, tapi di Sragen pun saya juga sudah beberapa kali, ya. Tapi masjid yang bagus itu masjid yang bisa menghadirkan orang sebanyak-banyaknya, betul Bang? Dan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Jadi kalau tadi dikatakan sama Pak Kusnadi, masjid itu makmur memakmurkan, otomatis kalau masjid itu sudah bisa makmur dan memakmurkan, mesti yang hadir itu pasti orangnya banyak. Ada lagi jargonnya tadi, dari masjid kita bangkit, berarti manfaat dari masjid pasti banyak. Apalagi tadi yang terakhir, ya, apapun masalahnya masjid solusinya. Jadi kalau kita ini hanya sekedar menyiapkan tempat, ya, apalagi tempat yang disiapkan juga tidak bagus, ya. Tadi tidak tahu disampaikan atau tidak, ya. Saya kalau ngikuti arahannya Mas Lutfi dari Sragen itu, kebetulan namanya sama. Di Sragen itu Lutfinya ada 2, Pak. Ya, masjid itu bersaing dengan hotel, Pak. Masjid itu bersaing dengan hotel. Ya, kadang-kadang katanya Mas Lutfi, saya masih ingat, untuk membedakan masjid dengan hotel itu kadang-kadang kita tuh bisa mendeteksi dari baunya. Kalau hotel tuh baunya harum, ya.
kalau toiletnya masjid. Tapi apakah kita akan terus begitu? Enggak kan Pak ya? Kita harus bersaing. Ya, saya mohon maaf, sering masuk ke masjid, dan ini bukan hanya ceramahnya Mas Lutfi Sragen itu, bukan. Saya sendiri sering masuk ke masjid. Slotnya kamar mandi itu loh enggak ada Pak. Sehingga betul kadang-kadang nek nang masjid nek pipis, ya kan? Sing siji nyekel pipis, sing siji ganjel lawangi. Karena Pak nek gak diganjel buka lawangi karena slotnya tok lho. Padahal kalau masuk ke hotel kita bagusnya luar biasa. Oleh sebab itu hadirin sekalian, tadi yang disampaikan Pak Haji Mariono, rugi kalau jenengan sudah sampai di sini tapi tidak mempraktekkan apa yang, kalau Pak Mariono tadi mengatakan rugi, kalau saya mengatakan ya rada-rada dolim Pak. Ya, sudah dibiayai oleh masjid, berangkat pamit untuk ingin membawa perubahan, tapi begitu pulang ya materi digeletak notok tidak dipraktekkan. Betul Pak nggih? Ayo kita berubah. Saya juga mengurus masjid dan saya pun juga ngoyo Pak untuk berubah. Karena apa? Orang yang ada di masjid itu kepalanya tidak hanya satu Pak, dan tidak semua yang kita lakukan itu diterima. Jangankan oleh jamaah, oleh sesama takmir saja kadang-kadang kita ini tidak selalu satu kata. Itulah seninya kita memimpin, ya, menjadi pengurus masjid. Ya, oleh sebab itu hadirin sekalian, saya bermohon pada Allah mudah-mudahan yang ada di majelis ini semuanya orang yang punya kelapangan hati, kelapangan pikiran untuk berubah. Itu saja Pak, untuk berubah. Jadi kalau kita ikut pertemuan seperti ini, kemarin di Pucang itu sudah dilaksanakan kegiatan sama Pak Kusnadi malah yang menyampaikan, ya, bagaimana hampir sama seperti yang barusan disampaikan, bagaimana mengolah masjid dari yang konvensional menjadi yang modern, dari yang mungkin ketinggalan menjadi yang bagus, yang tadinya tidak mengenal profit akhirnya mengenal. Sampai sekarang mungkin hadirin yang ada di ruangan ini, sampai sekarang Pak, jenengan yang ada di ruangan ini mungkin masih tabu dengan masjid membayar imam. Itu mungkin masih tabu Pak, imam sholat kok dibayar. Ya, imam sholat kalau tidak dibayar, ya, kalau hanya sekedar bermodalkan jadwal, ya, yang pertama boleh jadi bacanya mungkin ya wis angger ono, lawang stoknya mek ngono tok. Ya, dan yang kedua, lo jenenge nggak dibayar. Kesadaran ini betul-betul ada batasnya, sehingga kadang-kadang waktunya sholat imamnya tidak ada. Adanya ya wis saono jenenge saono ya, kadang-kadang didengar dari belakang itu rasanya sholat kok ngene iki terus ya opo. Makanya Masjid Sragen sebagai profil yang kita tiru, itu langkah pertama memang merubah para imamnya itu, sehingga bagaimanapun fungsi masjid yang pertama adalah untuk apa Pak? Untuk sholat. Maka kualitas sholat itu yang harus dijaga. Hati-hati Masjid Muhammadiyah, karena Anda ada SDM-nya, karena Anda ada orangnya, sing imami duduk kader Muhammadiyah itu banyak Pak. Ya, masjidnya Muhammadiyah, tapi yang imami karena orang Muhammadiyah sendiri nggak ada Pak. Akhirnya Pak, yang imami itu justru malah bukan orang Muhammadiyah. Ya apa nggak ono maneh. Tapi kalau kita punya kekuatan dana yang cukup, ya silakan. Ya, banyak. Saya mungkin bisa menyebut anak-anak, kebetulan di tempat kami itu ada dua perguruan tinggi yang kami gandeng. Ya, ada dari Lipia. Lipia itu kami hanya menempatkan kamar, ya, dan jamaah itu sudah urunan untuk memberikan makan anak-anak Lipia yang tinggal. Bacaannya bagus-bagus. Ada juga dari Stiki, dari Ar-Rahmah Perak nih Pak, itu bacanya bagus-bagus. Monggo mungkin dari manapun
Sehingga berangkat dari awal, fungsi utama masjid itu adalah sholat. Maka sholat itu yang harus kita jaga kualitasnya. Fungsi yang lain akan mengikuti nanti, Pak. Ya, baik hadirin sekalian, karena kita sekarang bicara masalah digital fundraising, maka saya coba untuk mereview apa yang materi yang disampaikan tadi. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, kita ini kan bicara masalah infak. Bagaimanapun tujuan dari digital fundraising ini adalah bagaimana kita punya inovasi, punya kreativitas, tanda kutip, menjual masjid untuk mendapatkan infak. Dengan infak itu nanti akhirnya kita bisa mensupport berbagai macam program. Yang disampaikan di layar tadi itu sekian banyak, itu tidak akan lepas dari dukungan dana. Kalau dana itu hanya berputar-putar di antara jamaah, nun sewu Pak, ya suwi-suwi ya kesel. Ya banyak program tapi kok kene ae sih enggak duwe kreativitas ta, enggak duwe inovasi ta. Saya mendengar ada masjid, mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke sana. Di Pontianak itu ada masjid yang katanya paling bagus, namanya Kapal Munzalan. Ya, direkturnya itu Ustadz Lukmanul Hakim, Pak ya, Lukman Hakim. Masjid itu hanya berukuran 7x11. Jadi kalau di Surabaya masjid 7x11 itu mungkin yang ada di ruangan ini mungkin masjidnya jauh lebih besar dari itu semua. 7x11 itu kecil sekali, Pak, kecil. Infaknya setiap bulan itu sudah mencapai 10-15 miliar. Mereka ini, masjid ini berada di tengah-tengah perumahan non muslim. Donaturnya itu tidak hanya di Pontianak, bahkan saya dengar katanya Atta Halilintar itu yang domisili di Jakarta itu donatur rutin dari Kapal Munzalan. Mungkin teman-teman yang ada di ruangan ini sudah punya link untuk pembagian beras dari Kapal Munzalan. Ada nggih? Di Surabaya itu sudah ada, Pak, unit-unit dari Kapal Munzalan yang setiap bulan mendistribusi beras. Karena Kapal Munzalan itu setiap bulan membagikan beras itu kalau tidak salah itu 8 ton. Itu didistribusi, Pak. Dari mana kekuatannya? Itu dari digital fundraising. Dari mana kekuatannya? Itu dari bagaimana kita mengolah masjid sampai mendapatkan uang. Masjid Pemuda Indonesia yang tadi disebutkan di Kali Kepiting itu, nun saya Pak, boleh acung tangan yang sudah pernah nyampe, Pak, yang pernah nyampe di Masjid Pemuda Kali Kepiting, boleh acung tangan. Pak Mariono, loh lihat nih guru kan? Oh ya sudah. Masjid itu Pak nun sewu, jangankan dikatakan masjid, dikatakan musola saja mungkin gurung pantas. Dikatakan musola itu loh Pak, dikatakan musola itu aja tidak pantas. Karena apa? Masjidnya tuh menyamping, di belakang itu hanya 3 soft, sholat itu hanya 3 soft. Soft yang terakhir itu sudah senden ke tembok. Alasnya itu bukan karpet lembut, Pak, tapi perlak yang sudah sobek-sobek itu. Ya, imamnya itu anak muda dan jamaahnya anak muda. Saya pernah berjamaah itu, saya merasa seperti orang langka. Ya, seakan-akan paling tua, karena tidak ada anak orang tuanya, Pak. Hanya anak muda. Setiap hari hadirin sekalian, setiap hari, kalau tidak salah mungkin kecuali Senin dan Kamis karena pembagiannya sore, dan Ahad itu karena libur, setiap hari itu bisa menyediakan makan siang gratis untuk siapapun yang singgah di Masjid Pemuda itu. Orang sholat, tidak sholat itu diberi makan, muslim non muslim diberi makan. Yang tadi dikatakan oleh Pak Kusnadi itu, ya, salah satu nama pengurusnya siapa Pak? Ibrah tadi ya, itu sempat belajar di Al-Falah Sragen ya untuk digital fundraising, bagaimana menjual masjid. Ya, sekarang Pak, infaknya tadi beliau laporkan tadi sudah hampir 2 miliar setiap bulan. Dan jenengan boleh buka Masjid Pemuda Indonesia, orang sakit pun diupload
di Instagramnya. Kehilangan sepeda motor tuh Pak, diupload, sehingga akhirnya apa? Orang merasa empati dan kembali Pak sepeda motor tuh akhirnya apa? Dapat sumbangan kembali Pak. Itulah kekuatan dari digital fundraising, kekuatan dari sosmed, sosial media. Oleh sebab itu hadirin sekalian, maka dari semua ini mohon maaf sekali lagi kalau jenengan hadir di tempat ini tapi jenengan tidak segera mengeksekusi, apalagi rumongso gak mampu tapi menengai, tetap tidak akan ada perubahan, tetap. Dan Bapak Ibu boleh perhatikan yang dibawa Pak Kusnadi keliling se-Indonesia itu loh Pak, ngapunten Pak, anak muda-muda Pak. Jadi kalau kita di masjid itu tidak mau dimasuki anak muda, sedangkan jenengan tidak sanggup untuk menjual masjid lewat sosial media, terus kapan lagi? Mumet Pak, muter di situ aja, sing dijalui infak mek iku tok. Baik, kita lihat Pak G, kita coba sekarang. Pak, mohon acung tangan G. Kita ini kan sedang apa ya? Sedang sharing lah, kita sedang sharing. Mohon acung tangan di masjidnya yang belum ada kotak infak. Ada semua Bang G? Ada semua. Sudah. Sekarang saya tanya lagi, tolong acung tangan di masjidnya yang selain ada kotak infak, itu ada infak keliling yang ada di rumah-rumah. Acung tangan Pak. Nah, ini testimoni Pak nanti Pak. Pak Nun Sewu, jenengan dari Mujahidin. Ada kaleng infak di rumah-rumah. Pak, jenengan sudah pernah bandingkan kaleng infak yang keliling dengan yang ada di masjid? Pernah? Besaran yang mana Pak? Sementara ini karena jumlah yang keliling Nun Sewu, yang keliling berapa kaleng? Ini Pak, sharing aja Pak. Yang keliling berapa kaleng Pak? Pernah dijumlah berapa Pak? Jumlahnya? Sudah pernah dibandingkan kaleng infak masjid dengan yang keliling? Belum. Baik, siapa lagi Pak yang sudah ada kaleng infak keliling? Oke Pak, jenengan dari masjid mana Pak? Betul Arkom mana itu? Oke. Ada kaleng infak keliling dari rumah ke rumah? Berapa kaleng Pak? Mek 30 lurut tok. Jenengan 32 kaleng itu berapa hasilnya Pak? Kurang lebih 1,4 1,500. Kaleng infak masjid sendiri berapa Pak? Oh enggak tahu nih. Siapa lagi Pak? Dari mana Pak? Masjid Al-Islam. Al-Islam mana? Kerembangan. Oh, Kerembangan. Kaleng infaknya ada berapa kaleng? Kalau kalengnya saya kurang tahu, tapi jumlahnya sekitar 1 juta. 1 juta. Infak masjidnya berapa? 1 bulannya 6 juta. 1 bulannya 6 juta. Yang kaleng infak tadi 1 bulan 1 juta. Ya sudah. Ada lagi Pak? Ada lagi? Belakang. Pakai kacamata. Tolong berdiri Pak. Kaleng infaknya ada berapa? 50. 1 bulan dapat berapa? 2.500.000. Kaleng infak masjid 1 bulan berapa? Oh, berarti kan sudah cukup membantu. Ada lagi Pak yang lain? Atakwa Sumorjo. Oh ya wis, Atakwa ini masjid saya sendiri tidak apa-apa. Wis. Lo ndak, biar ini testimoni Pak, testimoni. Ada berapa kaleng infak yang keliling? 90. Berapa hasilnya? 6 juta. 6 juta. Setiap bulan masjidnya berapa hasilnya? Per Jumat itu 4 juta. Per Jumat 4 juta. Jadi 4 kali 4 16 ditambah ini sudah 6 juta, sudah ya kurang lebihnya antara 20 juta. Dulu Pak Nun Sewu di tempat kami itu kaleng infak itu berkisar di antara 1,8-2 juta lah. Setelah ada kegiatan dan banyak kegiatan, orang itu justru malah berpikir, oh iya banyak kegiatan, berarti memang uangnya dibutuhkan. Justru malah infaknya semakin banyak. Kami coba kaleng infak keliling, ini rata-rata sudah berjalan di atas 5 juta. Monggo Pak, yang lain Pak. Pak, jenengan Pak, berdiri Pak. Nggih. Dari mana Pak? Al-Huda. Nggih. Ada berapa kali infak? 50. Berapa hasilnya tiap bulan? Berapa? 3 juta. Kaleng infak masjid sendiri berapa? Wah, itu loh Pak.
Artinya apa? Signifikan, ada penambahan. Jadi begini Pak Nun Sewu, saya ketika mencoba mengedarkan kaleng infak, itu ada pemahaman begini, infak itu dijemput dari rumahnya. Kalau orang itu sudah tok tok tok, assalamualaikum, jungut Pak dari Masjid Al-Huda, kaleng infak gurung diisi, padahal petugas mau buka kaleng infak di depan tuan rumahnya. Kira-kira gimana Pak? Di jarno kosong apa? Waduh, isin rek. Loh, ini bukti Pak, bukan orang lain, istri saya sendiri Pak. Saya sudah ngisi kaleng infak itu, setiap ada sisa saya isi, saya isi. Ya, perkiraan ya Nun Sewu, saya sebutkan perkiraan 50.000. Terus istri saya tidak tahu. Ya, tok tok tok, assalamualaikum, ambil kaleng infak. Langsung Pak ditambahi Pak 20.000. Gak ro nek isine wis 50.000. Ya tidak apa-apa, karena apa? Ini psikologis Pak. Jadi ketika dia merasa tidak pernah ngasih kaleng infak, dikira kosong, mesti ditambahi Pak. Dan itu signifikan. Oh, mohon maaf Bang, bahasa agak kasar. Orang miskin pun ketika kaleng infaknya ada di rumah, dia tuh ingin memberi. Dia ingin memberi. Sudah, sekarang saya tanya, siapa masjid yang punya nomor rekening? Ya, wes. Signifikan enggak Pak? Jenengan Pak, boleh beri contoh. Signifikan enggak Pak? Ada berapa tiap bulan? Jenengan kirisnya dimasukkan di mana saja? Di kaleng infak ada kiris enggak? Di mana lagi Pak? Di medsos Pak nggih, di flyer nggih, ada kiris. Siapa yang kirisnya ada di medsos, ada di flyer? Mana Pak? Efektif enggak? Pernah ngambil enggak? Dari kiris setiap bulan ngambil berapa? Nah itu loh Pak. Padahal kita kan cuma sekali ngurus rekening masjid. Betul Pak nggih? Ayo sekarang mau tetap begini atau enggak? Ini masih 3 model Pak. Infak yang ada di masjid, kaleng infak yang keliling, sama yang ada memudahkan orang Pak. Setiap apapun informasi yang jenengan sampaikan, maka kiris itu dimasukkan. Kadang-kadang pernah enggak melihat orang kaleng infak itu enggak diisi Pak? Enggak diisi, tapi cuma sama HP di scan. Pernah enggak melihat begini Pak? Karena apa? Di kaleng infaknya ada kirisnya Pak. Lah kalau kita awam dengan dunia ini, jaga nih, kan banyak orang Pak. Sekarang orang itu Pak, ya enggak bawa uang pun enggak ada masalah. Kalau dulu orang enggak bawa dompet masalah, sekarang enggak bawa dompet pun enggak masalah. Karena semuanya sudah ada di HP, uang pun ada di HP, belanja pun ada di HP semuanya. Itu kalau nggak difasilitasi, maka kita berarti kita tuh di luar dunia itu. Kita seakan-akan tidak mengakui perubahan itu. Makanya kita harus memfasilitasi. Oke, sudah. Jadi yang pertama, Pak, mohon acung tangan. Ada bentuk dana apa lagi Pak? Model infak apa lagi yang mungkin bisa di-share di tempat kita sekarang? Saat ini sudah mencantumkan ya. Yang pertama kaleng infak, ini pasti sudah. Ya, kaleng infak keliling yang ketika Ramadan, ketika sholat Jumatan. Ya, saya coba ini. Sebentar ya. Siapa yang kaleng infaknya pada saat Jumatan dibagikan setelah Jumatan, setelah sholat? Saya mohon ada masukan ini. Siapa yang kaleng infaknya dibagikan, diedarkan itu setelah sholat Jumat, khusus Jumatan? Acung tangan Pak, ada enggak? Enggak ada. Dikelilingkan Pak? Ya? Dikelilingkan gitu. Iya, diputar. Iya. Prosoku alamin kan? Iya. Lah iya. Pak gini, Nun Sewu, ini sekedar kajian. Kalau kaleng infak itu diedarkan, tapi monggo silakan. Karena saya pernah membuktikan di Alamin. Saya masih ingat itu. Saya ceramah di Alamin Jumatan, kalau tidak salah itu hari kedua, Jumat kedua setelah Idul Fitri. Ya. Setelah Idul Fitri, saya tanya ke pengurusnya, kemarin infaknya banyak Pak Lutfi. 1 juta, kalau nggak salah Pak Bambang cerita itu 1.900.000 kalau nggak salah. Karena banyak orang mudik.
Ya, banyak orang mudik. Terus saya bilang, Pak Bambang, Pak, bagaimana kalau kita coba sekarang? Dicoba gimana? Infaknya, kaleng infaknya dibagikan setelah sholat. Itu sebelumnya tidak seperti itu, Pak. Dibagikan setelah sholat. Karena saya punya pemikiran. Yang pertama, orang setelah sholat, jamaah itu lengkap. Lengkap, orang yang datang duluan, orang yang datang belakangan, itu posisinya sedang di masjid. Betul tidak, Pak? Tapi kalau infak diputar saat khutbah, ini orang kan belum masuk semua, Pak. Belum masuk semua. Orang itu yang dari luar itu belum datang. Boleh jadi setelah orang itu masuk, kaleng infaknya sudah beredar kemana-mana. Ya, saya minta dicoba. Ya, saya pun juga waktu itu ceramah pun juga materi masalah sedekah, Pak. Saya tidak pulang, saya nunggu setelah begitu selesai sholat baru diputar. Ya, saya tunggu perolehan infak itu. Saya masih ingat itu. Sampai saya tidak pulang, saya nunggu sampai dihitung selesai 2.600.000. Orang yang berinfak itu, Pak, orang yang sudah diceramai. Sampai setengah jam. Oke. Jadi orang yang berinfak itu orang yang sudah diceramai, Pak. Sehingga apa? Rasanya beda, Pak. Rasanya beda. Sehingga apa? Mungkin nilai ikhlasnya juga beda, nilai jumlahnya pun juga beda, dan itu sudah dibuktikan. Saya nggak tahu di tempat lain. Kalau Bapak mau menggunakan teknik seperti itu, ya salah satu caranya kaleng infaknya harus banyak. Karena Bapak diberi waktu hanya sebentar itu. Begitu selesai sholat, kalau bisa setiap shaf itu ada kaleng infak. Karena sebentar lagi orang itu akan lepas. Tapi perhatikan keuntungannya, semua jamaah sedang berada di masjid dan mereka ditawari kaleng infak dalam kondisi mereka sudah diceramai. Itu hadirin sekalian. Jadi saya ulangi sekali lagi, Pak, tadi ada yang ngacung tangan tadi, Pak. Ada bentuk lain apa, Pak? Masalah? Silakan, Pak, sampaikan. Ini kita sharing. Donatur tetap. Oh iya, betul, donatur tetap. Saya juga bergerak di WA, Pak. Kami ini punya pengajian Ahad subuh. Namanya Ahad Subuh Ceria. Ahad Subuh Ceria itu uangnya sama sekali tidak mengambil dari infak masjid, dari kaleng masjid, dari kaleng keliling, enggak. Kami hanya membuat grup khusus, saya beri nama dengan Babus Sodakoh. Ya, itu setiap bulan itu kami mendapatkan uang khusus Ahad Ceria, itu kurang lebihnya 6-7 juta. Pak, jenengan gimana, Pak? Jenengan gimana? Donatur tetap itu gimana tekniknya, Pak? Ditagih apa lewat WA atau gimana, Pak? Ada jungut. Berapa total orangnya, Pak? Berapa total orangnya? 25 donatur tetap. Hasilnya berapa, Pak? Dan itu relatif tetap, Pak, ya. Nah, itulah hadirin sekalian. Ya. Jadi kalau kita mau menggunakan itu, insya Allah perolehan kita banyak. Hanya catatannya sekali lagi harus amanah. Orang itu menyumbang, ya sekali lagi kepercayaan itu kalau dijaga, insya Allah akan semakin bagus. Tapi kalau sudah tidak amanah, tidak ada pelaporan, tidak ada pertanggungjawaban, mohon maaf, jangan berharap orang percaya kepada kita. Kepercayaan kalau sudah jatuh sulit untuk dinaikkan kembali. Betul, Pak Nggih? Saya rasa mungkin hanya itu, karena yang lebih penting lagi adalah materi dari Al-Falah Sragen ini. Saya hanya ingin agar semua yang sudah jenengan dapatkan di ruangan ini, ayo diterapkan. Jangan sampai kita berangkat ke kelas, pulangnya ternyata tidak dapat ilmu. Bukan tidak dapat ilmu, padahal ilmunya sudah diberikan banyak, tapi tidak segera dipraktekkan, akhirnya hilang. Segera dipraktekkan biar jamaah itu percaya dengan jenengan. Saya ulangi sekali lagi, segera praktekkan, mulai dari yang mudah dulu. Betul, Pak Nggih? Kaleng infak itu, Pak, saya hanya bikin satu kaleng itu kalau nggak salah harganya 4.000. Setelah itu saya putar dengan stiker. Setelah itu saya beri nomor. Setelah itu saya daftar nomor 1, saya berikan ke ibu ini, bapak ini, sampai ada 100, hanya yang jalan baru 90. Dan yang jungutnya itu anak-anak remaja masjid. Anak remaja, Pak, yang keliling, saya beri 10% dari hasil pungutan itu. Anak-anak senang.
kami pun tinggal menerima hasil dan orang-orang faham bahwa itu untuk masjid. Kenapa? Ada pelaporannya. Mudah-mudahan ini jadi sebuah cerita yang baik. Ayo bismillah, mudah-mudahan lelahnya jenengan, waktu yang sudah disumbangkan, tenaga pikiran yang sudah diwakafkan ke masjid, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan bentuk apapun Pak. Keluarga kita sehat, rezeki kita lancar, keluarganya bagus dan sebagainya, itu bentuk ganti dari Allah. Dan hanya Allah zat yang maha pandai mengganti, membalas kebaikan dari hamba-hambanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.